Francesco Camarda gabung tim senior AC Milan, langsung obrak-abrik sesi latihan. Francesco Camarda sudah mulai terlihat garang berlatih dengan tim senior AC Milan besutan Stefano Pioli untuk menambal lini depan tim Liga Italia Serie A tersebut. Francesco Camarda tampaknya benar-benar sudah dipanggil Stefano Pioli untuk masuk ke dalam tim senior AC Milan. Selama ini, sang striker muda memang baru merumput bersama Milan Primavera. AC Milan sedang terengah-engah di Serie A Italia dan Liga Champions dalam beberapa laga terakhir mereka. Lini serang diyakini menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penurunan performa mereka. Sang pelatih sebelumnya dirumorkan ingin memasukkan Camarda yang masih berumur 15 tahun untuk memperkuat sektor tersebut. Ternyata hal ini benar-benar dilakukannya. Akun X Milan Post membuktikan hal itu dengan unggahan mereka yang memperlihatkan Francesco Camarda sedang melakukan sesi latihan bersama tim senior AC Milan. Dengan kegemilangannya bersama Milan Primavera, Camarda terlihat membuat beberapa pemain AC Milan harus bekerja keras untuk menghadapi pergerakannya. Francesco Camarda dengan tim senior di sesi latihan, tulis Milan Post di unggahan X mereka. Dari foto-foto yang ditampilkan, Camarda terlihat mengenakan rompi ungu. Ia memang sudah menjalani latihan dengan skuad Pioli untuk laga-laga ke depan mereka. Bersama Milan Primavera musim ini, Francesco Camarda sudah melesakkan 7 gol dan menyumbang 1 assist dari 12 pertandingan yang ia jalani. Meskipun memasukkan Francesco Camarda ke tim inti Stefano Pioli, tapi AC Milan ternyata juga siap melepas sampai 3 pemain muda. Ketiga sosok tersebut adalah Luka Romero, Marco Pellegrino, dan Yashin Adli. Semuanya memang masih belum begitu berpengalaman, sehingga Milan membutuhkan jasa klub lain untuk membantu ketiganya menimba pengalaman baru agar semua talenta mereka bisa berkembang. Luka Romero, Marco Pellegrino, dan Yashin Adli sebenarnya sudah diberi beberapa peluang untuk tampil bersama skuad utama. Ketiga bintang muda Milan itu pun melakukannya dengan baik. Namun Stefano Pioli selaku sang pelatih memilih untuk kembali mencadangkannya. Hal ini dikarenakan performa Rossoneri sedang terpuruk. Pioli jelas tidak akan menanggung resiko menurunkan para pemain yang belum bisa diandalkan untuk mendongkrak performa. Rencananya, manajemen Milan tidak akan berlama-lama untuk mempertahankan 3 pemain tersebut. Januari akan menjadi pintu keluar bagi mereka ke klub lain sebagai pinjaman. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait kemana saja Milan akan membuang para pemain muda itu. Untuk Yashin Adli belum ada klub yang berminat. Luka Romero sendiri pernah dikaitkan dengan Inter Milan beberapa bulan yang lalu sebagai pinjaman. Pellegrino juga dikaitkan dengan beberapa klub dari Argentina. Gary Cardinale siap berikan dukungan langsung saat AC Milan melawan Dortmund. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Gary Cardinale memiliki pemahaman yang sangat dalam akan pentingnya Liga Champions dalam rencana masa depan AC Milan. Dia berencana untuk kembali ke Italia segera setelah jeda internasional selesai. Cardinale, pendiri Redbird, menyadari bahwa lolos ke babak 16 besar Liga Champions bukan hanya tentang mendapatkan uang tambahan, tetapi juga tentang meningkatkan visibilitas merek AC Milan sebagai kekuatan dalam sepak bola Eropa. Kehadiran Cardinale pada laga melawan PSG dan pertemuan langsung dengan Zlatan Ibrahimovic menunjukkan komitmennya kepada klub. Dia berencana kembali ke San Siro untuk menyaksikan pertandingan Milan melawan Borussia Dortmund. Bagi bisnis yang menjadi sintesis antara olahraga dan hiburan seperti yang dijalankan Cardinale,
Liga Champions bukan hanya tentang bersaing dengan klub-klub top Eropa, tetapi juga tentang memastikan San Siro dipenuhi penonton, pertandingan disiarkan secara luas, dan merek AC Milan tetap menarik perhatian dunia. Hal ini menegaskan bahwa lebih dari sekadar kompetisi sesekali, menjadi penting untuk secara konsisten menempatkan diri di puncak kompetisi Eropa. Kehadiran kardinal yang seringkali identik dengan kemenangan AC Milan menunjukkan betapa pentingnya momen-momen penting tersebut dalam menjalankan visi dan rencana masa depan. Christian Pulisic, kunci kembalinya AC Milan ke jalur kemenangan. AC Milan tengah dalam situasi sulit setelah 4 pertandingan terakhir tanpa kemenangan di Liga Serie A. Untuk menghadapi pertandingan melawan Fiorentina, kembalinya Christian Pulisic diharapkan akan menjadi angin segar bagi rossoneri. Menurut Corriere dello Sport, absennya Pulisic karena cedera tampaknya telah memberikan dampak besar bagi performa Milan. Golnya dalam pertandingan melawan Genoa adalah yang terakhir sebelum dia harus berjuang melawan cedera, yang kemudian diikuti cederanya beberapa pemain lain dalam skuad. Antisipasi atas kembalinya Pulisic. Pulisic yang melakukan latihan individu di Milanello berusaha kembali ke kondisi fisik terbaiknya untuk pertandingan melawan Fiorentina. Dengan absennya Rafa Leo dan suspensi Olivier Giroud, peran Pulisic di sisi kanan dalam formasi 4-3-3 menjadi krusial bagi i rossoneri. Kontribusi Pulisic untuk Milan. Posisi Pulisic dalam tim tidak pernah dipertanyakan sejak bergabung dari Chelsea musim panas kemarin, dan penampilannya yang konsisten telah menjadi aset penting bagi Milan. Dengan 4 gol dan 2 assist dalam 14 pertandingan, Pulisic telah menjadi bagian yang sangat berharga bagi tim Stefano Pioli. Harapan untuk perbaikan. Jika sanggup bermain di level performa terbaiknya, Christian Pulisic diharapkan bisa melampaui kontribusinya sebelumnya dan membantu Milan keluar dari tren buruk yang sedang mereka alami. Harapannya adalah bahwa kontribusi Pulisic akan menjadi kunci dalam mengembalikan AC Milan ke jalur kemenangan yang diinginkan. Kontrak segera berakhir, AC Milan kembali pantau Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terus menjadi pemain kunci bagi tim nasional Irak, meskipun performanya bersama Porto tidak mencapai puncaknya. AC Milan dengan perhatian khusus dari Geoffrey Moncada sedang mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan striker pada jendela transfer Januari, dengan Taremi menjadi salah satu target utama. Noah Okafor dipertimbangkan sebagai pengganti Rafa Leo di sisi kiri, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang diharapkan, sementara Luka Jovic juga belum menunjukkan performa yang konsisten. Di sisi lain, Olivier Giroud meskipun menjadi pilihan utama, tidak selalu dapat bertanding secara terus-menerus karena usianya yang sudah 37 tahun. Taremi dan tawaran gagal. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Taremi sempat dikaitkan dengan kepindahan ke AC Milan sebagai pengganti atau alternatif untuk Giroud. Namun kemudian gagal terwujud karena perubahan dalam persyaratan pribadi. Kontrak Taremi yang akan habis pada akhir musim ini membuatnya menjadi target potensial bagi rossoneri. Kinerja Taremi dan minat duo Milan.
Meskipun performanya di Liga Portugal belum mencapai puncaknya musim ini, Taremi tetap menjadi pemain yang diminati oleh sejumlah klub top Eropa. Performa gemilangnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk dalam kemenangan melawan Hong Kong, serta kontribusinya sebagai pencetak gol, membuat Milan dan Inter tertarik untuk mendapatkannya di jendela transfer Januari. Potensi penguatan lini serang. Dengan rekor golnya yang mengesankan di musim-musim sebelumnya, Taremi tetap menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini serang AC Milan. Meskipun performanya di musim ini belum mencapai standar yang diharapkan, potensinya sebagai striker yang berpengalaman dan pencetak gol yang andal masih menarik perhatian klub-klub besar seperti Milan dan Inter.